Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan 4.2 tentang sub ruang, yaitu contoh-contoh sub ruang. Nah, kita ingat kembali pada materi 4.1 tentang ruang vektor, diberikan contoh ruang vektor ya. Ini sudah dibahas tentang ruang vektor ini, yaitu ruang vektor fungsi bernilai real, yaitu di sini dilambangkan dengan f min tak hingga sampai tak hingga. Kalau di video sebelumnya dilambangkan pakai f saja. Jadi itu adalah himpunan semua fungsi dari real ke real. Jadi himpunan semua fungsi bernilai real itu adalah ruang vektor. Ini sudah dibuktikan 10 aksiomanya pada materi 4.1 dan juga ada di video ya. Nah, sekarang kita akan melihat seperti apa sub ruang dari ruang vektor ini. Nah, di sini sudah ya kita akan mencek ya. Yang pertama yaitu himpunan semua polinomial ya. Dilambangkan dengan P tak hingga di bawahnya. Ini adalah himpunan semua polinomial Px. Jadi kita ingat lagi ya apa itu polinomial. Polinomial itu adalah suatu fungsi ya, bernilai real juga yang dilambangkan dengan Px sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x ya kuadrat sampai an x pangkat n. Nah, di sini A0, A1 sampai an ini adalah disebut konstanta dari polinomial ya. Konstantanya adalah bilangan real gitu. Jadi himpunan semua polinomial-polinomial ini ya dengan derajatnya bebas ya. Pangkat n-nya ini sembarang bilangan bulat gitu. Nah, ini merupakan subruang dari ruang vektor fungsi bernilai real. Bagaimana kita menunjukkan dia adalah subruang? Seperti sebelumnya, kita gunakan teorema yang sudah diberikan. Kita tahu ya kalau misalkan kita punya dua polinomial, misalkan kita punya Px dan Qx, ini anggap elemen dari P tak hingga ya. Ini adalah himpunannya yang akan menjadi subruang. Misalkan Px nya berderajat n kayak tadi ya, A0 H1x sampai an x pangkat n. Lalu Qx nya bebas misalkan ini B0 B1x sampai bm x berpangkat m. Nah, ini kan kalau dijumlahkan dia masih berupa polinomial gitu. Kalau kita tambahkan Px ya, ini bisa ditambahkan gitu. Masalahnya apakah n dengan m ini mana yang lebih besar nilainya gitu ya. Dia akan bisa ditambahkan sehingga nanti A0 ditambah B0 gitu. Kemudian akan menjadi A1 ditambah B1x dan seterusnya gitu. Nah, tanpa mengurangi keumuman, misalkan di sini n-nya lebih kecil dari m ya, hanya dimisalkan ya. Nah, misalkan di sini dengan n lebih kecil dari m. Kalau pemisalannya misalnya seperti itu, nah, nanti kita akan memperoleh kalau n lebih kecil, nanti di sini akan ada an. Nah, b-nya juga bn gitu ya, x pangkat n. Nah, nanti setelah ini yang an-nya udah habis, tinggal b-nya lagi ya, bn plus 1 x pangkat n plus 1 gitu. Sampai nanti bm x pangkat m, karena m-nya lebih besar itu. Jadi hasil penjumlahannya masih merupakan polinomial gitu yang penting ya. Jadi tertutup terhadap penjumlahan. Jadi kita tahu bahwa polinomial ditambah polinomial itu hasilnya masih polinomial. Termasuk perkalian skalarnya ya. Perkalian skalarnya juga misalkan kita punya k kali px itu. Berarti k kali a0 ditambah a1x sampai an x pangkat n gitu.
di sini akan menjadi K kali A0, K kali A1X ya. Konstantanya ya koefisiennya ya, koefisien dari polinomialnya ya. Konstanta kan yang nggak ada X nya ini. Koefisiennya ini akan merupakan perkalian dengan K, KAN X pangkat N. Jadi ini pun masih elemen dari beta hingga ya. Jadi bisa disimpulkan di sini himpunan semua polinomial dengan tidak ditentukan derajatnya ya, sembarang derajatnya dilambangkan beta hingga ini merupakan subruang dari ruang vektor fungsi bernilai real ya. Kita lambangkan F min hingga sampai hingga. Jadi nah sekarang kita akan lihat untuk ini. Misalnya kita membatasi kita mau buat himpunan misalkan ya. Ini yang kedua ini adalah contoh bukan subruang, yang bukan. Ini contoh yang bukan subruang dari F minta hingga sampai hingga ya. Misalkan kita membuat himpunan W. Ini adalah misalkan himpunan semua polinomial berderajat N ya. Himpunan semua polinomial berderajat N. Jadi dibatasi derajatnya hanya N. Kalau yang ini tadi N di sini sembarang gitu ya. Jadi tidak harus mungkin apakah penulisan himpunannya sudah tepat di sini ya. Di sini N-nya adalah sembarang bilangan bulat gitu. Jadi sembarang bilang bulat positif ya. Jadi berapapun boleh gitu. Jadi tidak di himpunan yang pertama ini derajatnya tidak dibatasi gitu. Derajatnya boleh berapapun. Tapi di himpunan kedua ini, yang W ini, himpunan semua polinomial berderajat N. Nah, apakah polinomial ini, himpunan semua polinomial berderajat N ini tertutup terhadap operasi penjumlahan? Nah, di sini ini bukan contoh subruang karena tidak tertutup. Kita bisa ambil contoh, misalkan kita punya PX berderajat, misalkan berderajat 2 aja ya, berderajat N. Mungkin N-nya kita batasi saja ya. Misalkan N-nya misalkan sama dengan 2. Jadi boleh berapapun ya. Yang penting himpunannya adalah punya derajat yang sama gitu. Misalkan punya PX berderajat 2. Contoh saja 3 ditambah 4x ditambah 5x kuadrat. Nah, ini berderajat 2. Lalu ada QX, anggap saja 6 min 7x dikurang 5x kuadrat. Nah, ini kedua-duanya adalah elemen dari W ya. Karena sama-sama berderajat 2. Ini elemen W, ini juga elemen W. Tetapi ketika kita tambahkan ya, jelas ketika ditambahkan min 5x kuadrat dengan 5x kuadrat dengan min 5x kuadrat ini akan jadi 0 ya. Sehingga nanti derajatnya jadi 1 gitu. Jadi tidak tertutup terhadap penjumlahan. Kita tambahin misalkan PX ditambah QX ya. Udah jelas dari PX dan QX tadi 3 tambah 6 nya 9, 4 dengan min 7 untuk X nya min 3. Jadi ini 9 dikurangi 3X ya. Ini hasil akhirnya 9 ya. 9 dikurangi 3X. Nah, ini tidak lagi elemen dari W karena dia berderajat 1. Berarti penjumlahannya tidak tertutup gitu. Tapi kalau perkalian skalarnya tertutup ya, tertutup gitu. Karena kalau misalnya PX-nya berderajat 2, jelas A2-nya tidak 0, jadi pasti kalau dikalikan dengan konstanta ya. Tapi K-nya harus sembarang ya. Kalau misalkan K-nya adalah 0, kalau dikalikan dengan 0 ya nggak akan berderajat 2 ya, berderajat 0. Nah, juga tidak tertutup. Jadi bisa disimpulkan di sini W ini adalah bukan subruang. Nah, itu.
Nah, tapi kalau misalkan kita membatasi derajatnya N atau kurang, jadi W-nya kita ganti ya, himpunan semua polinomial berderajat N atau kurang dari N. Nah, ini akan membentuk ruang subruang gitu ya. Jadi karena penjumlahan dua polinomial ya berderajat N, itu hasil penjumlahannya bisa berderajat N atau kurang dari N. Jadi ini akan tertutup terhadap operasi penjumlahan. Dan ini kita lambangkan dengan PN ya. Jadi PN ini adalah himpunan semua polinomial berderajat N atau kurang dari N. Nah, ini merupakan subruang. Jadi bisa dibuktikan ya, misal secara umum kalau kita punya dua elemennya Px dan Qx elemen dari Pn ya pasti tertutup ya terhadap operasinya. Jadi ini mungkin nggak perlu, kalaupun diambil misalkan Px Qx ya, ini elemen Pn, jadi kedua-duanya berderajat N gitu, maka di sini jelas Px ditambah Qx itu masih akan elemen dari Pn ya, karena kalau ditambahin sama-sama derajat 2 hasilnya bisa berderajat 2 atau kurang dari 2 seperti contoh sebelumnya yang di B tadi ya. Jadi masih termasuk karena himpunannya adalah yang berderajat 2 atau kurang dari 2. Jadi dihimpun semua polinomial berderajat 2 atau kurang dari 2, maka berkurang dari N ya, secara umum N gitu. Nah, ini penjumlahannya tertutup, termasuk K kali Px nya juga masih elemen dari Pn. Jadi Pn ini adalah contoh subruang juga. Nah, nanti bisa dicek, dicoba latihan 4.2 ya tentang subruang ini. Jadi Pn, jadi kalau N nya misalkan 3 berarti yang berderajat 3 atau kurang ya. P3 misalnya berarti yang berderajat 3 atau kurang. Kita akan lihat latihan 4.2 yang nomor 3 ya. Ini ruang vektornya. Oke, tadi kan kita membahas bahwa Pn ini adalah subruang dari fungsi bernilai real. Karena dia subruang, dia sendiri juga merupakan ruang vektor ya. Jadi Pn ini sendiri juga merupakan ruang vektor. Karena dia adalah suatu subruang. Subruang itu definisinya adalah juga ruang vektor dengan operasi yang sama, yaitu operasi penjumlahan dan perkalian skalar. Nah, di sini latihan 42 ini misalkan kita punya ruang vektornya ruang vektor Pn gitu ya. Jadi Pn-nya dipandang sebagai suatu ruang vektor. Jadi P ini adalah himpunan semua polinomial berderajat N. Tetapi yang di latihan nomor 3 ini bukan Pn tapi P3 ya. Jadi udah jelas. Jadi harus tahu ini adalah P3, yaitu himpunan polinomial berderajat 3 atau kurang dari 3. Nah, sekarang yang akan dicek adalah apakah himpunan-himpunan berikut merupakan subruangnya. Apakah himpunan berikut adalah subruang dari P3 gitu ya. Nah, jadi yang dicari adalah subruang dari P3-nya. Maka kita coba ya. Nanti latihannya akan dilanjutkan. Yang pertama, yang A itu semua, jadi W-nya adalah semua, kita bikin W dulu aja. Semua polinomial berbentuk A0 ditambah A1X ditambah A2X kuadrat ditambah A3X pangkat 3 dengan A0 nya sama dengan 0. Oke, jadi A0 sama dengan 0. Apakah ini merupakan
sub ruang dari P3 gitu ya. Jadi kita cukup gunakan teorema sebelumnya. Kita ambil dua elemen dari W, misalkan kita punya Px, karena A0-nya adalah 0, berarti kita anggap saja kita punya A1x, jadi nggak perlu tulis A0 lagi ya, karena udah 0 ya. A1x, A2x kuadrat, A3x pangkat 3. Kemudian kita punya Qx, misalkan B1x, B2x kuadrat, B3x pangkat 3. Ini udah jelas ya, kan kedua-duanya elemen W. Kalau kita tambahin karena A0-nya adalah 0 ya, kalau Px Qx ini kalau ditambahin ya tetap saja yang akan jadi 0 juga, yang ininya ya, A0 ditambah B0. Jadi kita tidak tulis tadi, kalaupun kita tulis ini ada A0-nya, A0-nya 0, B0-nya juga 0, ya 0 tambah 0 bakalan jadi 0. Jadi tetap konstantanya ya akan bernilai 0 ya. Ini kan A0-nya konstanta, ini kita sebut koefisiennya ya, A1, A2 sampai A3. Jelas Px sama Qx masih elemen dari W ya. Udah jelas gitu. Jadi kalaupun ini kita tidak tulis tadi, jadi pasti Px tambah Qx ini menghasilkan A1 tambah B1x. Jadi tetap yang A0 B0 nya hasil penyimpulannya 0 gitu, sampai A3, padahal cuman 2 ya, jadi nggak usah kita singkatin. A2 plus B2x kuadrat, A3 plus B3 x pangkat 3. Nah ini masih elemen dari W ya, karena yang awalannya yang A0 tambah B0 nya 0 tambah 0 juga 0, jadi tertutup gitu, masih elemen dari W. Kemudian K kali Px pun ya, karena kita mengalihkan, kalaupun Px nya kita tulis A0 nya adalah 0, K kali 0 juga 0, jadi ini pastinya masih akan menghasilkan K kali ya A1x gitu ya, K kali A2x kuadrat, K kali A3x pangkat 3. Jadi tetap yang K kali A0 nya masih 0, jadi ini masih elemen dari W, jadi tertutup terhadap operasi penyimpulan dan perkalian skalar. Masih bisa disimpulkan yang bagian A ini merupakan subruang dari P3. Oke, selanjutnya yang B nya ya, ini W nya adalah semua ya, himpunan semua polinomial berbentuk A0, A1x, A2x kuadrat, A3x kuadrat pangkat 3 dengan A0 plus A1 plus A2 plus A3 nya sama dengan 0. Oke ya. Nah ini apakah merupakan subruang dari P3 atau tidak? Kalau seandainya kita menunjukkan tidak, kita bisa kasih contoh gitu ya. Misalkan kita ambil dua polinomial yang memenuhi syarat seperti ini ya, yang himpunan W ini, ditambahin ternyata hasil penjumlahannya nanti penjumlahan koefisien-koefisiennya tidak lagi 0. Tapi ini pasti ya, misalkan kita punya Px dan Qx seperti sebelumnya. Px koefisien, misalkan kita ini pakai A0 ya, A1x, ini udah jelas ya, betulnya terpenuhi. Tapi kita harus menuliskan dengan lengkap kalau misalnya ini adalah latihan. Qx misalkan B0, B1x, B2x kuadrat, B3x pangkat 3. Ini kita ambil elemen dari W. Kalau di elemen dari W berarti memenuhi syarat. Berarti di sini dengan A1 tambah A2 tambah A3 tambah A0, A0 nya belum ada ya. Ini cuma sampai A3. Ini hasil penyembelahannya 0, kemudian dan yang B juga ya, berlaku B0 tambah B1 tambah B2 tambah B3 sama dengan 0. Nah, kita coba tambahkan Px tambah Qx.
ketika ini ditambahin, ya jelas hasil penambahannya A0 ditambah B0 ya. Kita langsung saja. A1 tambah B1X ya, operasi penyimpulan polinomial. A2 tambah B2X kuadrat, kemudian A3 ditambah B3 X pangkat 3. Nah, tinggal kita cek hasil penyimpulan ini apakah koefisien-koefisien ini dijumlahin masih 0. Kita cek ya, jadi udah pasti 0 ya. Maka kita tambahin A0 ditambah B0 ditambah lagi dengan A1 tambah B1, A2 tambah B2, A3 ditambah B3 ya. Nah, ini apakah 0 gitu. Nah, ini kan kita tinggal pisah A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3 tambah lagi B0, B1, B2, B3. Nah, masing-masingnya kan tadi 0, 0 ditambah 0. Ya jelas 0. Berarti hasil penjumlahan Px tambah Qx itu penjumlahan koefisien-koefisiennya juga masih 0. Berarti kesimpulannya Px ditambah Qx itu masih elemen dari W ya, karena tertutup. Karena memenuhi syarat tadi gitu dari himpunan W. Kemudian perkalian skalanya juga pasti ya. Misalkan kita kali K kali Px, hasilnya K1 K0 K kali A0 ya, K kali A1X, K kali A2X kuadrat, K kali A3X pangkat 3. Maka kita cek di sini bagaimana hasil penyembelihan KA0, KA1, KA2 dengan ya, ini pakai kurung, KA2 tambah KA3. Nah, ini kita keluarin K-nya dalam kurung A0 tambah A1 tambah A2 tambah A3, maka ini akan menjadi K kali 0. Udah jelas ya, K-nya sembarang bilang real, konstanta bilang real 0, ya di hasilnya pasti 0. Nah, di sini memenuhi syarat, berarti KPX-nya tertutup ya, masih elemen dari W. Berarti bisa disimpulkan untuk yang B ini juga masih merupakan subruang. Nah, kalian bisa lanjutkan nanti latihannya untuk C dan D ya. Oke ya, jadi kita lanjutkan lagi. Ini ada yang menarik juga, masih di latihan 4.2 ya, nomor 4-nya. Yang manakah sub ruang dari F minta hingga sampai tak hingga. Ini masih fungsi bernilai real ya. Yang pertama, himpunan semua fungsi ya, semua fungsi F di F besar ini ya, dengan F0 nya bernilai 0. Jadi kalau kita himpun semua fungsi yang mana F0 nya bernilai 0, nah apakah ini merupakan subruang? Ini kalau kita berarti kita ambil dua fungsi, misalkan F, G, elemen kita himpun ini misalkan jadi W ya. Kita hapus dulu. Ini W-nya adalah himpunan semua fungsi F di F minta hingga sampai tak hingga yang memenuhi syarat F0 nya bernilai 0. Jadi kalau diganti X nya 0, hasilnya juga 0 ya. Ini fungsi-fungsi seperti apa sih? Ya banyak ya. Sebagai contoh, Fx sama dengan X itu udah jelas F0 nya bernilai 0. Misalkan Fx nya sama dengan apa lagi? 3X. Itu juga F0 nya bernilai 0 juga gitu. Ataupun misalkan Fx nya sama dengan X kuadrat plus 6X. Nah ini juga kalau diganti X nya 0, hasilnya masih 0 ya. Macam-macam yang lainnya. Jadi kita himpun semua fungsi yang kalau diganti X nya dengan 0 ya, F0 nya bernilai 0 gitu. Jadi itu maksudnya, semua fungsi seperti itu.
Nah, bagaimana kita membuktikannya himpunan W ini apakah subruang atau tidak? Jadi kita ambil dua elemen ya, FG elemen dari W. Berarti di sini F0-nya bernilai 0 dan G0 juga bernilai 0 ya, karena di elemen dari W. Nah, ketika kita tambahin F tambah G ya, kita ingin mencek dia adalah dua fungsi di F juga tadi ya. Sesuai dengan definisi penjumlahannya, F plus G ini mau kita cek bagaimana hasilnya ketika dicari F plus G dari 0. Sesuai dengan definisi penjumlahan fungsi ya, ini sudah dibahas juga di materi 4.1 ya, untuk ruang vektornya sendiri. Ini definisinya adalah F0 ditambah G0. Nah, jelas ini F0-nya bernilai 0, G0-nya bernilai 0, sehingga ini hasilnya 0. Berarti hasil penjumlahannya yaitu F plus G masih elemen dari W gitu ya. Hasil penjumlahan fungsinya masih elemen dari W, berarti tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kemudian perkalian skalar juga sama ya. Kita kali K kali F, K kali F dari 0. Ini juga K kali F0 ya definisinya. K kali F0-nya bernilai 0. Sehingga ini jadi 0. Nah, berarti K kali F ya, perkalian skalarnya masih elemen dari W juga. Berarti kesimpulannya W adalah subruang. Nah, yang menarik di bagian B-nya itu W-nya adalah himpunan semua fungsi F. Himpunan semua fungsi F di F besar ya. Ini ruang vektornya dengan F0-nya bernilai 1. Nah, ini apakah merupakan subruang? Nah, ini tidak subruang ya, karena kalau misalkan kita ambil dua buah elemen dari W ini, F misalkan G elemen dari W, di mana di sini F0-nya bernilai 1 dan G0 bernilai 1 juga. Jelas F tambah G kalau kita cari ya untuk 0, ini definisinya F0 ditambah G0, ini akan menjadi 1 ditambah 1. 1 tambah 1 adalah 2. Berarti hasil penjumlahan F dengan G itu nilai untuk 0-nya tidak lagi 1 tapi 2. Berarti di sini jelas bukan elemen dari W ya. Nah, kalau bukan elemen dari W berarti tidak tertutup terhadap penjumlahan. Jadi untuk contoh B ini bukan subruang ya. Jadi bisa disimpulkan ini bukan subruang. Nah, kalian bisa lanjutkan untuk C dan D. C-nya itu adalah himpunan semua fungsi genap. Fungsi genap yaitu f min x sama dengan fx. Kemudian himpunan semua polinomial berderajat 2. Nah, ini sama seperti materi tadi. Kalau semua polinomial berderajat 2 ya sama seperti berderajat 3 sebelumnya. Berderajat 2 juga ya tadi. Udah jelas tidak akan menjadi subruang ya, tapi himpunan semua fungsi genap belum tahu nih, f min x sama dengan fx. Silakan nanti dicoba. Begitu juga dengan latihan nomor 5 bisa dicoba juga ya. Nanti kalian sedang mencoba nomor 5 itu ruang vektornya adalah R pangkat A hingga. Ini adalah himpunan semua vektor-vektor ya. Cuman tidak dibatasi pengambilan elemennya, misalkan V1, V2, V3 sampai ya tabel hingga begini ya. Itu pengambilan elemennya. Ini juga ada di materi 4.1 sudah dijelaskan tentang ruang vektornya. Bagi yang lupa bisa dilihat kembali. Bedanya kalau misalkan R pangkat 3 ini kan pengambilan elemennya dia hanya punya 3 buah komponen gitu, V1, V2, V3 ini adalah elemen R3. Tapi kalau R tak hingga berarti ya kita cukup ujungnya pakai titik-titik seperti ini saja. Nah, di latihan 5 ini juga dicek mana yang merupakan subruang atau tidak subruang pada himpunan-himpunan yang diberikan. Nanti bisa dicoba.